Selamat Natal sahabat Suara Sunderman. Kita berjumpa lagi di acara podcast Suara Sunderman edisi rancangan khotbah spesial Natal 25 Desember 2025. Kita meyakini bahwa Natal akan selalu membawa sukacita, harapan, dan mengingatkan kita bahwa Allah sungguh hadir di tengah kita. Tema kita saat ini adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Sebuah tema yang tidak hanya menarik untuk kita ucapkan, tetapi sungguh bermakna dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan bersama-sama menggali kisah dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai 25 ini dengan narasumber kita yaitu Ibu Pendeta Dorcas Deli. Selamat datang Ibu Pendeta. Makasih, selamat datang. Terima kasih sudah mengisi acara podcast Suara Sunderman untuk kedua kalinya. Semoga kegiatan ini menjadi berkat bagi pendengar, bagi Bapak Ibu, dan bagi kita semua. Baik, sebelum kita memulai berbincang mengenai Matius 1 ayat 18 sampai 25, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucapkan terima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah menolong, menyertai kami hingga saat ini. Pada saat ini kami akan membacakan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan menuntun kami, membimbing kami, dan terutama buat Ibu Pendeta yang akan menjadi narasumber, kiranya Tuhan berkati dan memberikan hikmat. Kiranya kegiatan ini menjadi berkat bagi kami semua, menjadi kemuliaan Tuhan, dan kegiatan ini hanya kami landaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema khotbah yang akan disampaikan pada Natal 25 Desember 2025 adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Ini tentu diambil dari tema berdasarkan perikop ya. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kalau judul perikop di dalam Alkitab yaitu kelahiran Yesus Kristus. Saya akan baca ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Inilah tadi teks firman Tuhan yang akan menjadi bahan khotbah pada 25 Desember. Tadi saat saya membaca teks ini seperti sejarah atau cerita tentang kelahiran Yesus. Namun apakah hanya sebatas sejarah itu saja atau seperti apa? Tentu sahabat Suara Sunderman kita akan mengikutinya, akan dijelaskan oleh Ibu Pendeta mengenai teks ini. Nah, sebelum kita masuk mengenai apakah ini hanya sebatas sejarah saja,
perlu mungkin kita menelusuri terlebih dahulu bahwa ini Injil Matius, dan mungkin kita bertanya-tanya, saya sendiri, siapa sebenarnya Matius yang dimaksudkan di sini? Apakah murid Yesus atau Matius yang lain? Ya, mungkin pada saat itu ada banyak yang bernama Matius. Nah, mungkin Ibu Pendeta bisa menjelaskan kepada kita. Ya, baik Pak Opini, terima kasih kesempatan yang diberikan, kesempatan kedua ini ya. Saya boleh ada di Suara Sunderman ini. Saya senang juga bisa berbagi terlebih-lebih kepada rekan-rekan pelayan yang mempersiapkan perikop ini nantinya untuk disampaikan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan tentu juga saya menyapa dalam kasih Kristus. Selamat Natal ya Pak Opini. Selamat ini Natal, kita udah tanggal 25 ya. Kita bersuka cita. Untuk perikop ini memang menarik kalau dimulai untuk melihat siapa itu penulis Injil Matius ini. Yang pasti ini adalah Injil kabar baik ya, kabar baik, dan dia masuk dalam kanonisasi PB. Ada 4 Injil itu ya, dan salah satunya adalah Injil Matius. Tentu ini sebenarnya nama orang Matius ini, nama orang yang kependekan dari matanya ya, matanya yang berarti pemberian Tuhan, ini bahasa Yunani, matanya. Jadi itu nama Matius. Nah, persoalannya sekarang adalah siapa orang ini, siapa Matius ini? Seperti yang tadi Pak Opini katakan, dari beberapa referensi buku-buku Perjanjian Baru, memang diakui para ahli PB memberikan banyak pandangan-pandangan pendapat tentang penulis dari Matius ini. Ada yang mengatakan dia adalah seorang rasul atau murid Yesus, berarti yang sudah pernah ikut melihat perbuatan dan pelayanan Yesus. Ada juga yang berpendapat bukan murid Yesus, karena bagi yang berpendapat ini mengatakan mana mungkin dia sempat-sempatnya menulis sesuatu itu dengan baik, dengan halus, dengan rapi. Ya, yang namanya juga kondisi pelayanan Yesus pindah-pindah kemana-mana. Bagaimana dia bisa waktunya untuk menulis rapi itu? Sehingga itu membantahkan pandangan yang mengatakan bahwa Matius ini bukan atau yang membantah pernyataan bahwa Matius adalah rasul, murid yang sependapat bahwa Matius bukan murid Yesus. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah sebutan bagi sebuah kelompok. Jadi orang-orang ya, ada orang-orang yang tertarik terhadap kisah Yesus dan mereka menyebut diri kelompok Matius. Nah, jadi ini beberapa pandangan yang dikemukakan oleh para ahli Perjanjian Baru ya. Tapi walaupun demikian, memang ada satu nats Alkitab dalam Matius pasal 10 ayat 3 ya, dalam Lembaga Alkitab Indonesia Lai memberi judul Yesus memanggil ke-12 rasul. Di situ ditulis Matius pemungut cukai. Jadi hanya mau menjelaskan latar belakang dari Matius pemungut cukai, tapi tidak mau menghubungkannya pada penulis dari kisah tentang Yesus ini. Nah, sehingga lebih banyak menyimpulkan, termasuk juga mungkin saya pada pandangan yang mengatakan bahwa sebenarnya penulis Injil Matius ini adalah dia seorang
yang tinggal di Syria, di Palestina, yang telah mengarang Injil Matius ini. Jadi ini memang tidak pernah diketahui secara mendunia siapa profil ini, tetapi yang dapat diterima, diakui, dia ini seseorang yang tinggal di Syria, orang Yahudi, tetapi dia sangat tahu tentang peristiwa tentang Yesus. Bisa jadi dia mengumpulkan beberapa kumpulan tulisan, karena sebenarnya tulisan tentang Injil Matius ini sumber utamanya itu dari Injil Markus. Walaupun dari urutan Perjanjian Baru, susunan ini Matius ini berada pada awal Perjanjian Baru, tetapi sebenarnya bukan yang tertua. Yang tertua adalah Injil Markus. Tentu sumbernya dari Markus, dan penulis ini yang kita tidak tahu identitas detailnya, tinggal di Syria. Ini yang dapat diterima oleh pendapat para ahli, tinggalnya di Syria, orang Yahudi, tetapi bukan murid, bukan murid Yesus secara langsung, yang 12 murid tersebut. Nah, jadi itu yang dapat dijadikan landasan historis penulis dari Injil Matius ini, dan itu juga yang membuktikan mengapa penulis Injil Matius ini seorang Yahudi hidup dalam perantauan di Syria tadi. Itu terbukti karena bahasa Yunaninya yang digunakan sangat baik, ya, dan sangat halus. Nah, itu menunjukkan bahwa dia sangat menguasai akan tata bahasa, penggunaan teks-teks yang sesuai dengan bahasa Yunani yang baik. Demikian. Artinya sebagian besar para ahli memang menyimpulkan bahwa bukan Matius murid Yesus yang menulis ini. Oke. Kemudian Ibu Pendeta, ini penulisannya kapan sebenarnya? Sekitar tahun berapa? Ya, Injil Matius ini ditulis sekitaran tahun 80, ya. Ada dua alasan yang mendukung tentang tahun ini. Yang pertama, pada tahun 70 itu kita tahu dalam sejarah Alkitab terjadi satu peristiwa yang sangat besar dan penting dalam sejarah dunia, di mana pada tahun itu Bait Allah yang megah di Yerusalem itu dibakar habis oleh tentara Romawi. Nah, dan itu membuktikan bahwa orang Romawi mengalahkan orang Yahudi, ya, karena kan Bait Allah itu sebagai simbol bagi orang Yahudi, ya, dan itu terjadilah sesuatu pemberontakan terhadap pemerintahan Romawi pada waktu itu. Nah, tentu secara politis perebutan kota Yerusalem oleh Romawi ini dan pembakaran Bait Allah pastilah ini sangat menggemparkan gereja Kristen mula-mula pada zaman itu. Nah, disinilah Injil Matius mulai menulis, ya, dan ini konteks yang terjadi pada saat dia menulis. Ya, itu dapat kita lihat dalam pasal 22 dalam Injil Matius ayat 7, ada di situ kalimat kota orang-orang yang bersalah dibakar. Itu dalam sebuah perumpamaan tentang perjamuan kawin. Jadi ini bukti-bukti yang dapat dikatakan ini satu dokumen yang bisa diterima bahwa penulisan Injil Matius ini dalam konteks pasca terjadinya
peristiwa yang besar pembakaran bait Allah itu, ya. Dan yang kedua yaitu orang Yahudi yang masih hidup setelah bait Allah dibakar dan setelah banyak orang Yahudi dibunuh oleh tentara Romawi, tidak dapat mengejar tujuan politis lagi. Mereka memusatkan perhatiannya pada sesuatu yang membaharui kerohanian mereka di bawah para pimpinan para ahli Taurat. Jadi boleh dikatakan para ahli Taurat pasca pembakaran bait Allah itu mulai dominan tampak untuk mempertahankan ajaran-ajaran keyahudian, sehingga aliran-aliran di luar ajaran Yahudi termasuk agama Kristen pada waktu itu ini tidak boleh berkembang, tidak boleh diikuti oleh orang Yahudi. Dan ini sesuatu tantangan yang terjadi pada waktu itu. Sehingga inilah yang bisa dilihat juga yang melatar belakangi konteks dari penulisan Injil Matius pada tahun 80-an itu, sehingga tujuannya untuk memperkuat iman Kristen bahwa Yesus yang benar adalah Mesias yang telah digenapi dalam perjanjian lama, yang sebenarnya juga dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Nah, itu latar belakang dari penulisan ini. Ya, baik. Saya coba kembali ke belakang tadi mengenai Injil penulis tadi. Tadi Ibu Pendeta sempat bilang, sudah disampaikan bahwa Matius yang dimaksud di sini adalah ini dari berbagai pandangan ya, dan akhirnya diambillah suara terbanyak dari para ahli, yaitu Matius dari Syria. Nah, kalau ditulis dari Syria, sebenarnya siapa pembaca utamanya? Jadi betul bahwa ini ditulis oleh penulisnya orang Yahudi dari Syria, ya. Ini diperuntukkan untuk orang Kristen, ya, yang sebenarnya. Jadi penulisannya ini orang Kristen yang ada di sekitar Syria di Palestina, ya. Itu juga bisa ada dokumen-dokumen yang menentukan tentang itu, bahwa posisi penulis ini di Syria Selatan, ya. Dan itu lingkungan itu juga ada orang Kristen, ya, ada orang Kristen. Jadi awalnya itu diperuntukkan kepada sekitaran dia saja, ya, agar untuk memperkuat iman orang Kristen yang mengalami banyak perubahan-perubahan sosial, ya, perubahan sosial. Sehingga alasan itu diberikan, ada maksudnya. Yang pertama adalah apologetis, ya. Apologetis yang dimaksud di sini adalah untuk memperlihatkan bahwa Yesus Kristus itu nyata sesuai dengan janji-janji para nabi dalam perjanjian lama sudah digenapi. Ya, ini sebagai alasan apologetis, sehingga melalui Injil Matius ini memberikan bahan kepada orang Yahudi yang menolak Yesus sebagai Mesias. Dan yang kedua alasannya adalah ini maksudnya ada maksud kateketis. Sebagaimana kita tahu, ini memberikan pengetahuan tentang pokok-pokok ajaran agama Kristen secara teratur, yaitu bagaimana perbuatan-perbuatan tokoh Yesus itu sendiri, dan ini menjadi landasan ajaran Kristen, ya. Karena kita tahu bahwa pokok ajaran Kristen ini adalah Yesus, ya, Yesus Kristus. Nah, itu, dan ini tentu ditujukan kepada mereka yang belum Kristen, ya. Dan alasan yang ketiga adalah maksudnya parenetis. Ini berarti nasihat atau teguran melihat kondisi anggota-anggota jemaat di Syria
tempat penulis hidup dan bekerja, sehingga merasa terpanggil untuk menekankan secara khusus segala sesuatu berdasarkan ajaran Kristen itu dengan nada teguran dalam Injil. Nah, makanya kalau kita lihat di dalam Injil itu juga ada teguran-teguran, ya, bagaimana menasehati orang, ada tahapannya. Kalau kita lihat Matius 18, ada tahapannya menasihati orang, tidak langsung tetapi 6 mata, 4 mata, dan akhirnya 2 mata dari seseorang ke yang bersalah. Jadi itu juga salah satu bukti bahwa maksud alasan ini sifatnya sebagai nada teguran atau nasihat. Itu Pak Upin. Dari banyaknya uraian tadi mengenai mulai dari penulis, persoalan yang terjadi sekitar tahun 80-an, lalu maksud daripada ditulisnya Injil ini, mungkin para pendengar atau para pelayan ingin tahu sebenarnya sejauh mana hubungan ini dengan nanti kita bawa ke tafsiran. Tentu untuk menanggapi yang ditanyakan oleh Pak Opini, tentu itu boleh kita lihat ada alasan apologetisnya, alasan kateketisnya, dan parenetisnya itu ketika kita melihat secara keseluruhan Injil Matius dari pasal 1 sampai pasal 28, ya. Tapi saya tentu membatasi waktu juga kalau menjelaskan itu tidak sangat luas. Tapi saya coba membatasi dari perikop Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Sebenarnya ini lebih pada unsur maksud apologetis, ya, karena lebih kepada pembenaran, ya, untuk mengajarkan pada ajaran tentang Yesus. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat, saya coba singgung sedikit dulu pasal 1 menyeluruh, ya Pak Hia. Karena kita akan lihat nanti, ini yang bisa kita fahami untuk masuk pada ayat 18. Sebelumnya, kalau kita lihat dari pasal 1 ayat 1 dan ayat 17 itu, kita melihat Matius itu memulai Injilnya dengan suatu silsilah. Ya. Ada 14 turunan itu kalau kita lihat. Hingga sampai pada nanti keturunan Daud dan disebut Yesus. Apa maksudnya sebenarnya? Mengapa ini menjadi sebuah pengantar? Di 17 ayat ini dijelaskan. Kadang-kala tidak menarik kalau membaca silsilah itu kan. Tarombok kalau istilah kita sekarang. Apalah ini, tidak menarik. Kadang-kala dilewatin untuk dibaca. Padahal itu sebenarnya memiliki makna untuk memperlihatkan bahwa Yesus memenuhi 2 syarat untuk menjadi Mesias, yaitu Raja besar yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama. Yaitu bahwa benar Yesus merupakan keturunan Abraham. Ini dulu pertama. Jadi untuk menegaskan apa yang pernah disampaikan di dalam Perjanjian Lama. Ya, dan yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Ini dulu yang pertama. Bahwa Yesus itu benar-benar dari keturunan Abraham. Makanya diuraikan dari awal sampai akhir. Tidak hanya sekadar silsilah, urutan-urutan. Itu. Sehingga tiba nanti keturunan Abraham hingga ke keturunan Daud. Kemudian dibuktikan dengan silsilah Yesus ini, sekalipun antara Yusuf dan Yesus ini bukan hubungan secara ayah kandung, ya, karena kan Yesus
lahir dari Roh Kudus. Maria itu mengandung Roh Kudus. Tetapi secara hukum Keyahudian yang disebut dengan secara yuridis bahwa Yusuf dan Yesus itu ada hubungan, yaitu hubungan yuridis, hubungan hukum. Dan posisi ayah kandung dalam Keyahudian itu diterima secara hukum yuridis. Nah, ini dua ini membuktikan sebagai fakta agar pembaca tahu, terlebih orang Yahudi, ini Yesus itu adalah benar-benar Mesias, ya, dan dia benar-benar nyata secara silsilah dapat diterima, dan secara hukum yuridis dia itu adalah anak yang sah dari Yusuf. Nah, itu. Nah, ketika sudah dijelaskan di ayat yang pertama sampai ayat 17, barulah masuk ayat 18. Nah, menarik sebenarnya di ayat 18 tadi waktu kita baca, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Ya, jadi kata awal ini sebagai pengantar ungkapan yang menunjukkan beberapa hal yang dianggap penting berkaitan dengan peristiwa kelahiran tersebut. Biasanya kan kalau dalam bahasa Indonesia kita sekarang kalau sebagai berikut, jadi dijelaskan, diurutkan secara sistematis seperti apa hal yang terjadi itu. Nah, itu mungkin sebentar saya potong sebentar. Silakan. Yang saya bisa tangkap dari yang Ibu Pendeta jelaskan, artinya ayat sebelum 18 itu 17 dan sampai 1 sangat perlu dipahami oleh kita para pelayan supaya dapat menguraikan ayat 18 sampai 25 ini. Apa itu maksudnya? Ya. Sebagai pengantar untuk memperkuat, oke. Ya, memperkuat kisah kelahiran Yesus. Ya. Sehingga kisah kelahiran Yesus itu bukan hanya cerita hoax, bukan hanya cerita yang dikarang begitu saja, tetapi sebenarnya didasari sebuah pandangan bahwa Yesus ini Mesias, ya, yang dinubuatkan itu. Ya, dan itu nyata. Akhirnya dengan seperti inilah kisah sebenarnya, sehingga bisa diterima secara akal. Tadi saya sudah singgung sebelumnya bahwa sekalipun Yusuf ini bukan ayah kandung Yesus, sebagaimana layaknya kita punya ayah kandung, kita punya ibu kandung, tetapi ada sebuah hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa hukum yuridis itu juga bagian yang terpenting untuk memperkuat kisah kelahiran Yesus dan kehadiran Yesus itu sendiri. Dan itu memang diterima di Yahudi. Keyahudian, ya. Nah, itu. Jadi dimulailah dengan sesuatu pandangan, karena itu juga waktu itu sudah mulai ada tuduhan-tuduhan kepada penolakan terhadap Yesus ini, ya. Sebenarnya tadi kan sudah disinggung bahwa di sekitaran tahun itu orang Kristen ditolak, ya, karena ajaran orang Kristen ini memperkenalkan tokoh Yesus, dan ini ditolak apalagi kalau disebut Yesus adalah Mesias. Nah, jadi semakin lagi ayat 18 ini menekankan bahwa Yesus lahir dari sebuah hal yang di luar perkiraan akal manusia. Nah, makanya waktu itu beredar sebenarnya hoax, kalau saya pakai istilah sekarang, orang Yahudi menolak Yesus, malah mengatakan bahwa Yesus itu lahir dari persundalan. Nah, itu. Bahkan pada akhirnya orang Yahudi berani menyebarkan berita hoax itu bahwa Yesus dilahirkan dari hubungan liar Maria dengan seorang serdadu
Romawi yang bernama Pantera. Itu berkembang pada waktu itu. Nah, oleh karena itu Matius menjelaskan melalui teks ini, mengabarkan bagaimana sebenarnya kelahiran Yesus itu. Ya, memang Maria mengandung pada saat masa pertunangan mereka dengan Yusuf. Ya. Tetapi kandungan itu bukan hasil persetubuhan Yusuf dengan Maria, tetapi oleh Roh Kudus. Ya, difahami bahwa Roh Kudus dapat mengadakan hal-hal ajaib, ya. Dan tentu itu juga Roh Kudus itu dikaitkan dengan Allah. Jadi waktu Yusuf, ya, waktu Yusuf menyadari bahwa tunangannya hamil, ya, sedangkan ia tidak tahu, ya, dia tidak tahu, bahkan dia tahu kami belum pernah bersetubuh, belum pernah bersama, kok tiba-tiba hamil. Nah ini, maka dia ada dalam keadaan sulit pada waktu itu. Wajar saja ya. Iya. Kalau sekarang di zaman kita ini yang pacaran saja ini udah panik, bukan saya ini dan itu. Langsung putus hubungan. Langsung ya ini. Jadi pada waktu itu bangsa Yahudi mengakui bahwa pertunangan dianggap sah secara hukum, ya, sama kuatnya dengan pernikahan itu dulu di agama Yahudi. Jadi pertunangan itu sah sebagaimana kuatnya dengan pernikahan, ya. Jadi masa pertunangan itu tidak boleh lama melebihi 1 tahun, ya, karena sudah termasuk bagian dari sebuah pernikahan sebenarnya. Tinggal menunggu waktu mereka satu rumah saja sebenarnya, ya. Jadi pertunangan hanya dapat diputuskan dengan suatu surat perceraian resmi. Ini hukum Yahudi, sama dengan pernikahan. Kalau kita lihat dalam Ulangan pasal 22 ayat 23 sampai 24 bahwa kalau ada wanita yang bertunangan berzina dengan laki-laki, ini harus dihukum mati. Nah, itu yang muncul dalam pikirannya si Yusuf. Nah, ini pasti nanti ada dampaknya ke saya secara psikologi. Dia terganggu, dan di satu sisi juga dia juga mau menjaga si Maria. Kasihan juga kalau nama baik si Maria ini akhirnya tercemar secara sosial di tengah-tengah masyarakat. Nah, itulah yang membuat dia bergumul. Dia mengalami kesulitan yang sulit, ya. Jadi kalau selanjutnya, tiba-tiba dimunculkan satu kalimat bahwa Yusuf itu seorang yang tulus hati. Ya, itu apa maksudnya tulus hati? Jadi ini memang menarik, ya. Memang dia seorang pribadi yang tulus. Terbukti dia menjaga tunangannya Maria, dia tidak menodai sebelum waktunya, dan dia juga taat pada hukum-hukum Yahudi. Nah, jadi ini sebenarnya menunjukkan di kata tulus hati itu dipakai bahasa Yunani dikaioa, artinya adil, dan arti yang luasnya adalah jujur dan menaati perintah. Jadi ini sebenarnya arti kata tulus. Jadi secara tidak langsung penulis Matius ini sudah menunjukkan karakter dari Yusuf itu, ya. Bukti dari sebuah keadilannya itu, ia sebenarnya berniat menyelesaikan perkara tentang hamilnya Maria ini menurut hukum Taurat. Ada 2 kemungkinan yang dia bisa lakukan pada waktu itu. Yang pertama, kemungkinan pertama, dia mengadukan Maria kepada pengadilan. Ya, walaupun para rabi Yahudi semakin berusaha, tidak selalu
hukuman mati sebenarnya boleh dikenakan kepada tunangan yang berzina dengan orang lain, ya. Namun demikian nama Maria akan dicemarkan di muka umum. Ini versi para rabi pada waktu itu. Nah, sehingga apabila perkaranya diperiksa oleh pengadilan kan itu pasti didengar oleh khalayak banyak dan itu pasti mencemarkan nama Maria. Kemungkinan yang kedua yang menunjukkan karakter adil Yusuf itu yaitu dia mau memberi surat perceraian kepada Maria. Ya. Makanya di dalam teks kita itu juga disebutkan, ya. Dia mempertimbangkan ayat 20, dia mempertimbangkan maksud itu, ya. Karena di ayat 19 ia bermaksud menceraikan Maria itu diam-diam, ya. Nah, ini dia mau melakukan itu dan itulah kecenderungan yang mau dia lakukan, yaitu kemungkinan yang kedua ini, bahwa dia akan menceraikan Maria. Dia tidak tempuh proses pengadilan seperti kemungkinan yang pertama, ya. Jadi dia sebenarnya udah mengambil keputusan, ya udah menjaga juga Maria jangan sampai tercemar namanya. Ya udah dari pihak dialah yang menceraikan. Nah, tapi tiba-tiba di dalam pergumulannya itu malaikat Tuhan menampakkan diri dan berbicara kepadanya. Itu di ayat 20. Ya, ayat 20 sampai 21 itu kan kita lihat di situ dikatakan, ya, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Nah, ini jadi di sini sangat lengkap menegaskan Yusuf itu anak Daud dari keturunan Daud. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Yusuf harus ingat bahwa dalam nubuatan-nubuatan keturunan Daud ini disebut-sebut akan menjadi keturunan yang akan menggenapi semua nubuatan yang sudah dinyatakan dalam perjanjian lama oleh para nabi-nabi. Ya, saat disebut itu dan tentu dengan penguatan jangan takut. Ya, Yusuf karena pribadi juga yang tulus hati tadi. Tulus hati, ya, akhirnya dia pun menuruti apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Ya. Maka dia mengambil Maria. Ya, dia mengambil Maria. Mengambil Maria ini artinya menerima Maria itu sebagai istrinya, dan tentu ketika dia menerima, dia hidup bersama. Nah, itu pertanda bahwa sejak itu mereka sudah sah menjadi suami istri, satu rumah. Ya, itu. Nah, jadi apalagi ketika di sini, khusus di sini kan berbeda dengan kisah Lukas. Kalau Lukas langsung menceritakan seperti apa kelahiran Yesus itu, tapi di Matius bukan itu poin yang penting. Poin yang penting di Matius adalah pengakuan tentang Yesus sebagai Mesias ini kepada orang-orang Yahudi. Jadi prosesnya di situ. Nah, jadi barulah diberi nama, ya. Kalau di antara orang Yahudi seorang laki-laki memberi nama kepada seorang bayi, itu berarti menerima anak itu sebagai anaknya sendiri. Ini yang memperkuat tadi, sekalipun bukan Yesus itu adalah anak kandung dari Yusuf, tetapi secara hukum keyahudian karena dia menerima bahkan memberi nama kepada anak itu, berarti dia terima sebagai anaknya. Nah, jadi itu yang kita lihat di ayat 20 hingga ayat 21
dan dia ikuti seperti yang dikatakan oleh malaikat, diberi nama Yesus, ya. Jadi sebenarnya Yesus ini bentuk Yunani dari nama Yosua, ya, penyelamat, ya, yang berarti Yahweh atau Tuhan memberikan keselamatan atau kelepasan. Artinya bahwa melalui Yesus Tuhan itu memberi pelepasan atau keselamatan. Jadi itu sebenarnya makna dari nama Yesus itu. Artinya ketika dia diberi nama Yesus yang artinya Yosua penyelamat. Memang ini memang sudah terencana kalau begitu ya. Ya, rencana dari Allah. Rencana dari Allah. Ya. Dan Yusuflah yang mengikuti rencana Allah itu. Karena tadi dengan dia memberi nama kepada bayi itu, berarti secara hukum keyahudian dia menerima dan mengakui itu adalah anak dari keluarganya, dari keturunan Daud. Nah, tergenapilah silsilah tadi. Ya, betul. Nah, itu. Jadi itu yang kita lihat di ayat 20 sampai 21. Selanjutnya di ayat 22 sampai 23 dalam perikop ini, nah ini menunjukkan ada sebuah penegasan bahwa Yesus itu lahir dari seorang Maria. Nah, kalau tadi Yusuf yang dipercakapkan, sekarang pada Maria, seorang anak darah, perempuan muda, ya. Ini tentu menggenapi apa yang dikatakan dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 itu tentang nubuatan akan kelahiran Yesus melalui anak darah. Dan di situ di dalam Yesaya itu kembali disebut di dalam Matius ini, yaitu nama Immanuel, ya. Jadi pernyataan sebuah keyakinan, pengakuan bahwa Maria seorang darah, gadis, belum menikah, perawan muda, sekalipun demikian ia melahirkan anak laki-laki. Tentu ini kontradiksi antara realita dengan hal yang supranatural, antara yang duniawi, manusiawi dengan yang rohaniah. Jadi di situ penggunaan kata Immanuel, bahasa Ibrani artinya Allah beserta kita, ini menjelaskan makna dari arti nama Yesus, ya. Immanuel artinya Allah beserta kita, ya. Sama dengan Yesus tadi, Allah menyelamatkan umatnya, ya, itu. Yang menyelamatkan. Jadi kelahiran Yesus ini sebenarnya manifestasi nyata bahwa Allah hadir di tengah-tengah umatnya, memberikan pengharapan dan kekuatan dalam segala situasi, ya. Dan selanjutnya ayat 24 sampai 25 ini ayat-ayat yang menceritakan bagaimana Yusuf menaati pesan malaikat itu. Dia menikah dengan Maria, ya. Berarti Maria masuk rumah Yusuf, ya, dan di situ sengaja diberikan penegasan tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus dilahirkan, karena Maria sedang mempertegas ayat 18 sampai ayat yang di atas tadi, ayat 19, dan ini puncak dari isi dari Matius pasal 1 sebenarnya, bahwa Yesus sudah ada, dia telah lahir, dan dengan jalan memberi nama kepada anak tersebut,
Yusuf mengakuinya sebagai anak angkat dan menjadi anak angkat Yusuf keturunan Daud. Yesus menjadi anak Daud. Sehingga dengan demikian ia memenuhi syarat untuk menjadi Mesias sebagaimana tadi dalam silsilah sebelumnya. Sebab dalam PL Mesias adalah seorang anak dari keturunan Daud. Jadi itu uraian penjelasan sekaligus juga berisikan tafsiran dari ayat per ayat dari perikop ini. Artinya kalau disimpulkan, Matius mau menyatakan bahwa apa yang sudah dinubuatkan di Yesaya itu telah tergenapi. Sudah tergenapi. Dan dialah Yesus itu. Ya. Dan dia adalah Mesias. Sebenarnya itu. Ya. Oke. Yesus yang tadi artinya menyelamatkan. Lalu Immanuel, sesuai dengan judul perikop kita juga adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Ini sangat penting ya, terutama bagi jemaat yang mendengarkan, apalagi di tengah-tengah situasi kehidupan yang mungkin kurang stabil saat ini. Bagaimana kita bisa merasakan Immanuel itu dalam kondisi saat ini? Baik. Kalau ini saya langsung menangkap yang disampaikan Pak Opini ini masuk pada renungan, aplikasi dalam kehidupan kita, karena memang tema minggu khusus berkaitan dengan perikop ini adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Tentu ini peristiwa Natal ini sangat berarti dalam kehidupan kita, sebagai rasa syukur kita bahwa apa yang dijanjikan Allah itu tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Bagi saya tentu beberapa poin yang menjadi perenungan untuk ini. Tentu nanti kan teman-teman pendeta bisa semakin memperkaya ya apa yang coba saya katakan di sini. Tentu yang pertama dulu, Immanuel, Allah menyertai kita ini sebuah pengakuan iman menurut saya ya. Immanuel, Allah menyertai kita, mempertegas bahwa Allah hadir dalam Yesus Kristus ya. Dan Yesus itu sudah ada dan telah lahir ke dalam dunia ya. Allah telah datang ke dalam dunia menemui manusia. Jadi Allah lah yang bertindak menemui manusia yang berada di dalam pergumulan, yang berada di dalam belenggu dosa, yang berada dalam ikatan dosa di dunia ini. Allah menemui manusia. Jadi Allah di dalam Yesus Kristus datang membebaskan manusia dari dosa tersebut ya. Jadi ini juga perlu dipertegas karena ini adalah sebuah pengakuan akan keberadaan Allah itu di dalam Yesus Kristus, sehingga boleh menjadi landasan iman kita bahwa Yesus Kristus itu dia juga adalah Allah. Ya. Karena ini sebuah ajaran kita ya, orang Kristen, yang tidak boleh dipisahkan seolah-olah Allah berbeda dengan Yesus ya. Nah, tentu ini poin penting menurut saya. Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi Allah di tempat yang maha tinggi, dia memanifestasikan dirinya atau yang dikenal dengan inkarnasi
di dalam diri Yesus Kristus sebagai manusia. Nah, tentu terkait dengan penyataan iman ini, tentu kan muncul di situ sebuah pendalaman iman kita. Apakah kita berani menyaksikan kebenaran iman itu? Apakah kita berpegang teguh pada ajaran iman seperti yang saya katakan tadi? Allah menyertai kita, berarti Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia, dia datang ke dalam dunia, tujuannya sebenarnya menyelamatkan manusia dari dosa. Apakah kita berani menyaksikan kebenaran iman ini di tengah-tengah dunia yang meragukan, tidak percaya akan tentang Yesus? Beberapa waktu yang lalu kan kita dihadapi dengan sedikit hal tentang ini, ya. Apakah benar Yesus itu adalah Allah? Ya. Apakah Allah orang Kristen itu? Berarti bukan Esa, banyak jamak. Nah, ini bagi saya ini penting, yang selalu kita sebagai orang Kristen harus berani menjawab, harus bisa memberikan respon iman kita bahwa inilah ajaran kita, ya, bahwa Allah yang benar-benar kita sembah itu di dalam Yesus Kristus, dia memang telah menjadi manusia. Tidak ada yang salah dengan itu. Itu kan otoritas Allah, dia mau menjadi apa? Dia ada sebelum dunia dijadikan, dan tentu itu menyatu Yesus itu di dalam dirinya. Ini bicara soal keesaan Allah, ya. Nah, itu hal yang pertama, agar kita semakin berani untuk menyatakan ajaran dan kebenaran iman kita. Hal lain yang bisa menjadi perenungan, yaitu meyakinkan kita dengan pernyataan Immanuel, Allah menyertai kita. Ini meyakinkan kita bahwa Ia hadir dan berkarya dalam sejarah kehidupan dunia ini, ya. Tidak hanya manusia tapi dunia, ya, dulu, sekarang, dan selamanya, ya. Jadi ini yang tadi Pak Opini katakan, apakah ini apakah kehadirannya kita sudah rasakan? Ya. Nah, itu kan kembali kepada kita, bagaimana kita meyakini ini. Apakah Yesus itu sudah berkarya dalam hidup kita, ya? Tapi saya tentu sebagai pendeta, sebagai orang yang percaya, mengajak kita untuk mengakui kita ini sudah merasakan loh kasih Allah yang begitu besar. Kita ada sebagaimana ada saat ini, saya bisa seperti ini, itu karena karya Allah yang bekerja dalam hidup saya. Dia hadir dalam hidup saya untuk membebaskan saya, menyelamatkan kita dari dosa. Makanya kita ini tentu juga yang mengakui Immanuel, Allah menyertai kita, terus harus digelisahkan dengan dosa-dosa kita agar kita tetap terpulihkan, ya. Kita diperbaharui, ya. Misalnya saja kita jangan terlena dengan mental miskin kita, ya. Kita jangan kita harus merubah pola pikir kita yang tidak mau tahu terhadap manusia. Jadi bagi saya, sepanjang hal-hal itu kita tahu tidak baik, berarti itu karya Allah nyata. Karena bagi saya, kehadiran dan karya Allah itu dalam hidup kita, dia mengubah kita untuk lebih baik, ya. Dia membawa kita dalam hal-hal yang sejahtera, ya, karena dia hadir juru selamat, membebaskan kita, ya. Kemiskinan kan membuat kita selama ini budaya malas, ya. Kemudian
di zaman teknologi sekarang menggunakan HP secara berlebihan ya, tidak lagi mengontrol diri ya, malah menggunakan HP untuk menghina orang lain, itu juga menyebarkan hoax ya, akun-akun yang Ya. palsu, termasuk juga hedonisme, kemewahan hidup manusia saat ini. Jadi kita harus menyadari Allah itu berkarya, mengingatkan kita bahwa kita orang percaya mestinya harus melawan dorongan hedonisme, dorongan budaya malas ya, yang mengganggu kehidupan kita, bahkan situasi-situasi ketakutan, keraguan ini akan menjadi tantangan bagi kita untuk membuktikan bahwa Dia telah hadir dan berkarya dalam hidup kita. Dan perenungan kita yang berikut menurut saya, tadi kan dalam kisah kelahiran Yesus ini ada peran-peran orang-orang tertentu. Ya. Yusuf, Maria, itu kan manusia sama seperti kita, ya, orang biasa seperti itu. Jadi bagi saya ini adalah sesuatu yang mengingatkan kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Berarti kita itu bisa saja Dia menggunakan orang-orang tertentu, dan orang-orang tertentu itu saya kategorikan di sini adalah gereja, orang percaya, para pelayan, umat Tuhan. Bagaimana kita ini digunakan oleh Allah untuk mewujudkan rencananya di dalam dunia ini, ya. Makanya peran gereja di sini sangat besar. Peran orang percaya sangat diharapkan punya andil yang besar untuk memulihkan dunia dari ketidakadilan, kerakusan, korupsi, ya. Jadi kita dipanggil untuk menyatakan Allah menyertai kita. Jadi kita di situ berarti wujud dari kehadiran Yesus itu harus tampak dalam diri saya, diri umat yang percaya. Oke, artinya tidak boleh untuk yang terakhir ini tadi, kita tidak boleh mengabaikan juga perannya Yusuf dan Maria. Iya. Artinya itu mereka berdua itu juga yang Allah gunakan. Digunakan. Ya, digunakan oleh Allah. Ya. Nah, mengenai penyertaan ini, Ibu Pendeta disampaikan bahwa penyertaan ini hadir dan berkarya. Itu bisa dimaksudkan seperti itu. Artinya belum selesai, terus berlangsung. Apakah itu yang maksudkan penyertaan ini dalam kehidupan kita? Terus berlangsung, tidak pernah berhenti. Ya. Jadi artinya Allah menyertai kita berarti Allah bersama-sama dengan saya sebagai gereja, sebagai pelayan untuk terus-menerus berkarya di dalam dunia ini. Ya, Allah tidak pernah berhenti berkarya dalam hidup kita. Berarti Allah bersama saya, bersama kita sebagai gereja terus berkarya. Makanya tidak ada program pelayanan yang berhenti. Tidak ada orang percaya yang berhenti untuk berbuat baik. Gereja yang dimaksud ini adalah orang percaya. Orang percaya, ya, orang yang percaya. Jadi ini memang panggilan kita sebagai orang-orang percaya di zaman ini. Jadi Allah menyertai kita berarti bersama-sama dengan kita, ya. Nah, kita tahu bahwa tema nasional, tema Natal nasional tahun 2025 ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Bagaimana menghubungkan ini? Karena pasti para Bapak Ibu Pendeta atau para pelayan juga akan menyampaikan hal ini di Natal 25 Desember. Mungkin bisa berbagi kepada kita mengenai ini. Baik. Ya, kebetulan biasanya ya kalau Malam Kudus itu
itu kita juga kaitkan dengan tema nasional ya, dan tema BNKP itu diambil dari tema nasional juga, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ini dari perikop kita ini juga ayat 21 sampai 24. Jadi ini sangat relevan juga sebenarnya dalam konteks saat ini, apalagi ini adalah upaya strategis menyikapi salah satu isu yang menjawab pergumulan gereja di Indonesia atas kehidupan keluarga ya, yang sangat terancam, atau fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Kita tahu banyak masalah-masalah keluarga sekarang, sangat rentan dengan kekerasan, rentan dengan perceraian ya, dan bahkan inilah upaya gereja-gereja ini juga yang selalu digaungkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, bagaimana menuju gereja keluarga atau gereja rumah tangga. Ada istilah Latinnya Ecclesia Domestica. Ya, seperti apa itu? Bagaimana keluarga sekarang ini menjadi kunci sebuah harapan untuk meyakini suara Tuhan akan hadir di dalam keluarga. Ya, kalau kita melihat menjawab pergumulan-pergumulan keluarga tadi, segala sesuatunya di tengah-tengah masyarakat sebenarnya berbasis pada keluarga. Bagaimana orang tua mengayomi anak-anak dan seluruh keluarga, dan bagaimana kehidupan cinta kasih itu muncul di tengah-tengah keluarga. Iya. Ya, saya melihat ya, kayaknya memang tema Natal nasional ini fokusnya ke keluarga. Mungkinkah karena keluarga ini memang merupakan fondasi ya di dalam perjalanan kehidupan entah gereja, atau karena semua bermula dari keluarga. Apa memang seperti itu? Makanya kemudian tema nasional dibuat ya seperti itu, bahwa Allah memang akan menyelamatkan keluarga dari segala persoalan-persoalan kehidupan. Ya, dari teks tadi dan juga pergumulan gereja, saya pikir sekarang sebenarnya melihat situasi saat ini semuanya berakar dari keluarga. Perlu dikuatkan. Perlu keluarga dipulihkan, dikembalikan kewenangan tugas yang sebenarnya dari keluarga. Mengapa juga saya menggarisbawahi ini? Misalnya saya pribadi saya di luar, di tengah-tengah komunitas tidak baik ini karena kan dari rumah, dari keluarga. Bagaimana didikan orang tua tadinya, ya, bagaimana orang tua menjalankan perannya sebagai gembala itu, ya. Itu yang saya katakan tadi, sebenarnya dalam keluarga lah awal cinta kasih Allah itu dipraktekkan. Ya, ini penting. Itu sehingga dia pun keluar nanti akan memancarkan cinta kasih kepada dunia ini. Betul. Dari keluarga. Dari keluarga. Ya. Itu. Jadi memang harus kembali dihidupkan juga komitmen pernikahan dalam keluarga. Ya. Kadang-kala kan komitmen pernikahan karena perceraian tadi banyak kembali dihidupkan. Apa komitmen janji nikah? Nah, itu kan dari keluarga. Ya. Anak itu berkat Tuhan dalam keluarga suami istri tadi. Nah, ini jika ini terus dirawat, ya, dipupuk, saya yakin semua akan bisa berdampak bahagia, ya, ada damai, dan tentu juga
pesan bagi keluarga bagaimana keluarga tetap mencerminkan harmonisasi dan kebahagiaan itu. Jangan kebahagiaan yang semu, ya. Sejahtera dan bahagia itu kan bagaimana hidup sederhana, hidup cukup, ya. Apalagi dengan tantangan ekonomi saat ini. Ya. Saya pikir juga keluarga harus bisa menerima apa kondisi ini dengan rasa syukur, ya. Dan bukan dalam arti menggerutu, tetapi berupaya. Dan disitulah berkat Tuhan. Kalau keluarga rukun, keluarga harmonis, bahagia, berkat Tuhan akan mengalir dan kita tidak tahu seperti apa cara Tuhan berkarya itu di tengah-tengah keluarga. Itu Pak. Oke. Ini. Baik, kalau boleh saya simpulkan dengan singkat berdasarkan apa yang saya pahami, bahwa kalau dari awal tadi penjelasan Ibu Pendeta mulai dari latar belakang, lalu tafsirannya, lalu kemudian aplikasinya, maka yang saya pahami secara singkat ialah bahwa Mesias yang dinubuatkan dalam perjanjian lama itu telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus itulah yang akan menyelamatkan kita, yang menjadi Immanuel, ya, Allah menyertai atau beserta dengan kita, beserta dengan gereja, dan beserta dengan keluarga, seperti tema Natal nasional. Terima kasih Bu Pendeta sudah Sama-sama Pak. menyediakan waktu. Terima kasih juga kesempatannya. Ya, semoga percakapan kita mengenai firman Tuhan ini dapat menjadi berkat dan membantu Bapak Ibu, para pelayan, dan juga mungkin Bapak Ibu yang mau memang senang mendengarkan firman Tuhan, ya. Tidak mesti para pelayan gereja. Iya. Ya, karena kita semua adalah gereja. Dan kami ingatkan juga, barangkali ada pertanyaan ataupun saran, ya, demi untuk meningkatkan kualitas kegiatan atau program atau acara Suara Sunderman, kami dengan senang hati menerima ketika ada respon pesan melalui kolom komentar YouTube. Ya, segala kekurangan kami di dalam acara edisi ini mohon dimaklumi. Jangan lupa untuk terus menonton Suara Sunderman, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal.